Ada yang lagi mau ditanya nih. Kayaknya unek-uneknya masih belum keluar nih kayaknya. Masih ada. Pertanyaan. Iya. Ada nggak sih Pak Ustadz hubungannya dengan apa ya, kalau istilah yang sering kita dengar itu sumpah serapah? Sumpah serapah. Bisa aja sebenarnya, karena seorang kan tidak tahu dia menjumpai itu benar apa enggak. Emang sumpah serapah yang kayak gimana nih? Jadi waktu masa dulu masih remaja, saya ada ponakan, ada adik gitu ya. Saya tipikal orang yang apa ya, mungkin nggak sabaran juga ya. Ngomong adik nangis terus nggak mau diem gitu kan. Bodoh Ki, digendong, tapi tangan saya ke belakang gini. Bodoh ah, pokoknya nggak mau diem, biarin aja gitu kan. Ini anak masih nangis. Mama pernah bilang memang jangan kayak gitu kalau ngomong buat anak kecil gitu loh. Ntar kalau kamu nggak bakalan punya anak, baru tahu rasa seperti itu. Sampai detik ini saya masih menjadi pertanyaan, apakah itu salah satu penyebab saya tidak bisa mempunyai keturunan gitu Pak Ustadz. Dengan ucapan itu Dengan sebagai ucapan doa, itu tuh apa? Bisa aja. Jadi memang ucapan seorang muslim itu doa baginya. Jadi seorang tua pun tidak boleh ngomong seperti itu, dan kita juga tidak boleh sembarangan ngomong. Jadi kalau umpamanya kita punya anak main di pinggir jalan, bukan ngomongnya seperti ini biasanya ya, jangan main di pinggir jalan nanti ketabrak, itu nggak boleh. Iya. Jadi yang boleh itu yang benar, jangan main di pinggir jalan banyak kendaraan. Iya. Jadi mainnya di sini aja. Kalau ada yang zaman dulu itu bilang orang pinggiran, orang sakit digendong baik gitu. Karena kita kan jalan, sakit digendong baik kan, ada gitu kan kata-katanya seperti itu. Berarti orang sakit digendong aja nanti juga baik gitu. Kan ada kan seperti itu Tat ya. Bisa. Yang bahasa-bahasanya sakit gendong, orang salah nafsirin ya Tat. Gitu. Memang hal tersebut kalau bisa jangan menjadi kebiasaan ya. Jadi istilahnya kayak latah itu juga jangan menjadi kebiasaan, karena itu juga tidak baik. Nah pada waktu Mbak Pepi itu ngomong sama adiknya, ya memang itu tidak menjadi, menurut saya tidak menjadi keguguran, karena ini omongan yang biasa, normal aja ya. Tidak menjadi sumpah yang berat kayaknya. Tapi yang agak lebih berat itu malah yang Mama cerita nanti. Yang mengatakan itu Mama. Iya, maksud saya yang agak berat itu Mama, omongan Mama. Jadi nanti kamu kalau tidak dikasih anak baru tahu rasa. Nah, memang omongan seperti itu berat, menurut saya itu berat. Karena seorang orang tua juga tidak boleh ngomong seperti itu. Jadi ngomongnya harusnya ya, Nak atau Pep, kamu kan besok juga insya Allah akan diberi momongan oleh Allah. Jadi kamu harus lebih sabar, kamu harus lebih memahami. Itu akan lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Makanya omongan orang Muslim adalah doa itu seperti itu. Jadi barangkali beliau juga belum memahami. Nah, kalau dari sana bisa aja nanti ditambahi salah satu hal adalah, ya Allah, jika dulu mamaku pernah bersumpah bahwa aku tidak punya momongan, umpamanya ya, jika aku boleh mohon kepadamu ya Allah, aku mohon ampun atas kesalahan dosaku, dan aku mohon kepadamu ampunilah kesalahan dan dosa mamaku jika beliau bersumpah yang tidak baik terhadapku. Ampuni dosa beliau, ampuni dosa mamaku ya Allah, yang menyumpai diriku yang sebenarnya tidak baik, ampuni dosa mamaku. Jadi malah beliau didoakan. Itu sama sebenarnya. Jadi untuk menghilangkan sumpah tersebut, insya Allah didoakan, insya Allah nggak apa-apa. Hingga itu menjadikan istilahnya kalau Allah nanti dalam beberapa waktu Mbak Pepi itu mendoakan mamahnya terus-menerus, bisa 1 bulan, 2 bulan, mudah-mudahan nggak lama, nggak sampai tahunan, mudah-mudahan Allah memberikan momongan kembali. Amin ya. Jadi salah satu hal itu bisa seperti itu dan tidak boleh istilahnya. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang masalah keguguran Ustaz tadi. Tadi kan jadinya banyak faktor gitu. Saya pikir ada faktor makanan, asupan makanan bisa keguguran gitu. Ya selama ini kalau makanan itu mamanya makan kedondong sama isinya, mamanya ya insya Allah nggak sampai lah keguguran, walaupun isinya nggak boleh dimakan. Tetapi selama makanan itu ini operasi, halal. Ustaz, nggak sebentar. Apa? Kedondong sama isi sama bijinya. Iya. Ini operasi, keguguran kagak dibelek sini kita. Makanya itu insya Allah walaupun sama isinya itu insya Allah nggak akan bisa mendatangkan keguguran gitu loh maksudnya. Oh gitu. Makan durian sama bijinya itu nggak akan jadi keguguran. Iya, nggak jadi. Enggak. Jadi sebenarnya faktor itu atau faktor akhlak ini belum ditemukan oleh
para orang pintar di dunia barat khususnya. Jadi ini hanya ada di Islam, khususnya ada dalam Quran, ada dalam hadis, cuma belum terkuak aja. Makanya di sini karena saya meneliti dan insya Allah hampir semua yang keguguran itu persoalannya cuma dua, marah antara suami istri sama orang tua, hanya dua ini aja persoalannya, nggak kemana-mana. Dan itulah yang menjadikan kita belajar bahwasanya kenapa Rasul itu diturunkan ke bumi, memang beliau diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Jadi sebenarnya akhlak itu ditonjolkan dari sisi awal, tetapi memang di luar akhlak ada sholat, ada puasa, ada yang lain-lain, ibadah yang lain. Nah, akhlak ini banyak, dari mulai ngomong, melihat, berpikir, mendengar, cara ngomong dengan nada keras, kemudian marah, itu kan akhlak semua itu. Mencari rizki, cara mencari rizkinya gimana, mau nipu juga itu akhlak juga. Melangkahkan kaki di dalam rumah tangga, mau gimana-gimana, itu juga akhlak. Nah, sebenarnya akhlak ini utama. Nah, jadi kenapa Allah itu senantiasa suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, ya Allah menyukai. Makanya kalau akhlak seorang yang berbuat baik ini yang memang alat untuk menuju surga. Jadi istilahnya kalau memang dia itu sholat, dia menganggap sholatnya baik, memang besok kalau dilihat sholatnya baik itu dia dilihat baik. Persoalannya tidak dilihat sholatnya aja baik secara fisik, tetapi Allah tetap akan melihat sholatnya, kemudian perilaku sehari-hari, tidak hanya sekedar sholatnya baik. Jadi intinya seperti kalau sholatnya buruk memang dianggap buruk, karena pada waktu kita sholat yang kita baca ayat-ayat suci di mana penuh dengan nasihat. Nah, kalau kita membacanya dengan penuh nasihat ini tidak mampu, apa yang kita kerjakan tidak mampu, ya sama aja, berarti sholat kita dianggap buruk, karena yang kita ucapkan isinya Quran, kita hanya angin lalu aja untuk mensikapi seperti itu. Jadi insya Allah perbuatan kita itu akan berhubungan dengan semua hal, termasuk salah satunya adalah keguguran. Subhanallah banget Ustaz ya. Artinya dalam ilmu ilmiah tidak bisa meneliti, artinya cuma sebenarnya ilmu ilmiah itu bisa loh meneliti. Saya yakin bisa. Cuma belum pernah aja diuji orang hamil, kemudian dia mau dikorbankan bayinya, dia maki-maki suaminya atau maki-maki ibunya, makanya kalau dia mau dikorbanin bisa kok, silahkan. Oh, bisa seperti itu? Ya, bisa, silahkan dicoba aja. Masya Allah. Siapa yang mau gugurin bayinya kan gitu aja ya. Makanya hal-hal tersebut itu sebenarnya bisa, mereka orang pintar pasti bisa. Cuma siapa yang mau dikorbankan ini yang nggak mau, kan gitu. Kalau nyoba obat bolehlah ada yang mau, tapi kalau gugurin kandungan kayaknya nggak mau deh, kan gitu ya. Tapi bisa aja mereka orang-orang pintar itu kan kadang-kadang ada nih yang nakal nih, inseminasi buatan, di mana ini spermanya dari orang lain. Nah, ini buat aja itu main-main kalau memang buat main-main. Karena sudah caranya salah ya, orang barat kan rata-rata gitu, cara salah aja dipakai, silahkan itu dipakai. Nah, kalau proses kayak bayi tabung gitu gimana kan? Ya, kalau proses bayi tabung itu yang disahkan oleh agama itu kan sebenarnya sel telur sama sperma ini dari suami istri. Nah, kalau negara barat itu kan ada bank sperma, campur ini punyanya siapa, ini punyanya umpamanya Mas Ipin campur sama punyanya apa, Jago Bangkok umpamanya. Kapan ketemunya mah dicotol tuh itu. Iya, benar. Jadi sebenarnya itu jadi Jago Bangkok. Jadi sebenarnya ayam yang tidak boleh itu ini sel telurnya siapa umpamanya. Yang jelas ini masih wanita aja, belum menikah, ini bayi tabung sih, tapi ini spermanya orang yang kita tidak kenal umpamanya. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa itu yang dilarang oleh agama. Kalau masih suami istri boleh, silahkan. Nah, kalaupun memang itu jengkel sama orang tua, itu bayi tabung, pada waktu ditabung itu jadi dimasukkan ke rahim. Kalau dosa, umpamanya kita anggap itu dosa ya Mbak ya, mohon maaf nih. Kalau memang itu masih ada dosa pada kedua orang tua, atau pada orang tuanya, atau pada suaminya, itu namanya si zigot ini yang sudah jadi ini dimasukkan, itu bisa keguguran kok. Itu hak Allah sebenarnya. Makanya sepandai-pandainya orang itu tetap harus kekurangannya di mana. Nah, itu baru disiasati. Kalau dia maunya seorang wanita cuek sama suaminya, walaupun dites sama lab kedokteran normal, si wanita normal, laki-lakinya normal semuanya, spermanya normal, bagus malah, wanita normal semua. Tapi kalau si wanita tuh cuek sama suaminya, nggak perhatian, ya bisa aja belum dikasih momongan sama Allah Ta'ala. Iya, iya. Karena pada waktu ini pada waktu sperma itu ada di rahim umpamanya,
itu karena si ceweknya sering cuek sama suami. Ini sama, ini si rahim si cewek cuek sama spermanya, dibiarin aja sperma di situ sampai mati. Biasanya kalau keguguran ini di dalam pikiran si istri, biasanya ya, itu ada rasa putus asa kepada suaminya. Jadi kayak iya, jadi ada putus asa. Putus asa itu maksudnya kejengkelan yang puncak, tapi belum tentu itu diomongin sama suaminya. Jadi Ditahan. Kenapa aku nikah sama dia? Kenapa aku begini? Kenapa? Jadi ada protes. Jadi putus asanya itu bisa bentuk protes sehingga lupa bahwa kita itu ada Allah. Sehingga putus asa itulah nanti akan dicatat oleh Allah Ta'ala menjadi cerita. Kalau kamu tidak bersyukur terhadap suamimu, ya, atau kamu tidak bersyukur terhadap istrimu, nah, nanti tetap ada. Nah, ini nanti resiko repotnya. Kalau dua-duanya tidak mau mengerti karena memang belum dikaruniai anak, bisa aja, tapi mudah-mudahan enggak. Nah, tapi kalau momennya enggak, ya harus dicari solusinya. Gimana caranya bisa hamil kembali? Belum menopause kan? Lu kan tanya. Iya. Oh, insya Allah belum. Iya. Kan Nanti gitu kita, ya? iya, nanti kita lanjutin lagi. Ada yang mau lewat nih. Kita jangan kemana-mana, tetap di Bengkel Akhlak. Alhamdulillah masih di Bengkel Akhlak. Alhamdulillah Ustadz, ini ada pertanyaan dari email nih, dari Dwi dari Tangerang. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih, masalah ketika lahiran, ari-ari saya menutupi jalur lahir, itu bagaimana ya hubungannya? Oh, berarti ini maksudnya hamil tapi nutupi. Iya. Kalau memang ini kata dokter, biasanya disuruh sesar. Sesar yang gini ding. Bukan. Bukan, itu joget Yang ya. joget. Joget ya, jadi disuruh sesar biasanya. Itu masalah satu jalan keluar. Tapi kalau kita ingin merubah, saya akan cerita dulu kenapa ari-ari itu menutup jalan kelahiran. Dari anak. Kalau ini di anak berarti hubungannya pasti dengan pasangan. Berarti seseorang wanita yang punya di USG itu ari-ari menutupi jalan lahirnya si anak, berarti wanita tersebut atau suami istri tersebut ada persoalan yang sampai hamilnya anak ini ada persoalan yang belum bisa diselesaikan. Jadi ada persoalan yang belum bisa diselesaikan istilahnya. Jadi ada beban entah sama ibunya atau beban entah sama suaminya, bisa dua-duanya. Itu terpengaruh dari Insya Allah, karena cara Allah kan seperti itu. Jadi persoalan dua laki dan perempuan ini, suami istri ini ada persoalan yang nggak bisa diselesain, belum bisa diselesain gitu loh. Oh, gitu. Itu ciri Allah memberikan gambarannya adalah melintangnya ari-ari di tempat kelahirannya si bayi. Tetapi itu memang belum selesai biasanya, tapi cara dokter diselesaikan dengan sesar. Ya boleh lah istilahnya, itu kan cara ya, boleh untuk menyelamatkan bayi boleh. Tetapi kalau memang mau cara islami, sebenarnya saling maafkan, kemudian persoalan itu diurai benar, itu ari-ari itu akan minggir sendiri. Secara Otomatis minggir sendiri. Subhanallah. Jadi kenapa seperti itu, saya sering mengalami dengan para jamaah ya seperti itu. Jadi istilahnya ari-ari yang melintang kemudian sungsang sama aja sebenarnya. Jadi sungsang itu mau digeser di sini nggak usah digeser, ngertiin aja. Jadi kalau namanya bayi sungsang ini biasanya si ibu atau si ayah ini kalau ada persoalan itu biasanya bingung. Biasanya orangnya bingungan. Nah kalau si ibu sekarang yakin kalau bingungan, mending ke siapa yang nanti menganalisa kemudian memberikan jawaban, udah diamini aja, diikuti aja sudah. Kalau memang biasanya itu bingung kalau sama suami, biasanya ini bingungnya sama suaminya biasanya kalau si ibu ini. Tinggal ngaminin aja, sami'na wa ata'na aja sama suami. Setelah dia ngerti, itu bayi itu kembali lagi kok. Insya Allah seperti itu. Jadi itu sudah banyak kasus yang sungsang itu, nggak perlu dikiring sana miring ke sini, nggak perlu, lucu seperti gitu itu ya. Karena kalau itu tempatnya di dalam bayi itu ada cairan, itu haknya Allah, mau ngubung kemana itu haknya Allah. Hanya tinggal kita mau kembali ke jalan Allah. Kalau memang kita mau kembali ke jalan Allah, ya bisa, insya Allah itu seperti itu. Terus mau tanya Ustadz, Ya, boleh. hukumnya sesar sendiri kalau bagi umat muslim itu seperti apa? Iya, kalau sesar itu kan diawali dari egonya seseorang ya, egonya si orang tua, maunya nyamain ke tanggal yang unik umpamanya.
Tapi harus dilihat dulu. Kalau memang belum waktunya, ya jangan dipaksain. Kalau seseorang sudah memutuskan sesar, itu ada salah loh pada Allah Ta'ala, padahal bayi ini belum waktunya. Contoh belum waktunya itu bukan bulannya sudah masuk bulan 9, bukan itunya hitungannya. Tapi perhitungannya adalah kontraksi ototnya satu. Kalau sudah mulai ada kontraksi otot untuk kelahiran, bolehlah sesar. Tapi sesar pun harus ada ketentuannya. Ada sesuatu hal yang membahayakan si bayi, boleh istilahnya. Jadi bukan karena egonya melihat tanggal yang lucu, ini terus akhirnya si bayi itu dijadikan sesar. Orang tua yang seperti itu, insya Allah dia salah di hadapan Allah Ta'ala. Sampai dia meninggalnya, selama dia tidak taubat pada Allah Ta'ala, dia akan salah. Sesar itu kan sama seperti operasi, mohon maaf ya. Operasi yang tidak karena darurat, ya memang dilarang oleh Islam. Berdosa ya Pak? Berdosa memang. Jadi kayak hidung dimancungin, itu dosa. Kalau mau hidung dimancungin, boleh. Pukul balok dulu, remuk baru dimancungin. Pesek makin ke dalam. Oh kan, yang penting kan hasilnya mancung nanti. Jadi darurat, boleh. Ya, ya kan gitu ya. Kalau memang mau begitu, ya akal-akalan dikit sama Allah Ta'ala, pukul sama balok kan, udah habis itu dimancungin. Tapi siapa yang mau, ya kan gitu. Intinya adalah mirip seperti itu. Jadi jangan melakukan sesuatu hal yang Allah itu tidak ridho. Kalau dia bilang mamanya, saya ingin cantik, ya kalau saya lihat ya semua orang ciptaan Allah itu cantik semua, semuanya sempurna. Yang merasa kamu tidak cantik itu ya egomu sendiri sebenarnya. Jadi karena nafsu. Untuk apa kamu biar kelihatan cantik? Kan ditanyain nanti nggak bisa jawab. Kalau artis ya biar di kamera itu kamera face umpamanya, atau biar lebih payu laku umpamanya. Payu. Orang Jawa masih Pin ya. Jadi seperti itu yang tidak boleh. Jadi istilahnya kalau sesar selama itu darurat boleh. Ya. Ibunya meninggal, ini waktunya masuk 7 bulan lebih, ibunya meninggal sesar boleh. Ini menyelamatkan. Karena sudah masuk 7 bulan, masuk istilahnya Allah sudah memberikan roh dan ini sudah sehat, walaupun secara fisik sebenarnya belum sehat-sehat amat, tetapi ini sudah bisa dikategorikan sehat. Nah, seperti itu. Kalau memang ada seseorang, ya kalau orang memang tidak setuju dengan cara-cara Islami, ya monggo enggak apa-apa, wong itu haknya beliau kan. Ya tadi pertanyaan Mbak Pepi seperti itu, ya monggo enggak apa-apa, dia mau seneng-seneng silahkan, enggak apa-apa. Sekarang kan banyak kan Ustaz fenomena, artinya lahiran di water, ya kan, terus tanggalnya ditentuin itu. Itu mungkin kajian dari hukum Islam sendiri gimana itu? Ya kalau sama aja. Ya kalau umpamanya dia kelahiran mau di kolam renang, ya saya doa mudah-mudahan bayinya nggak mati aja kan gitu. Jadi didoain aja. Karena itu ya menurut saya aneh aja kan gitu. Jadi yang normal-normal aja. Karena ini juga nggak tahu ini metode dari mana, saya juga tidak tahu. Sekarang ini lagi ramai sih. Ya. Karena itu hal yang mau jadi apa sih? Apa kalau umpamanya dia itu lahiran di air itu anaknya jago berenang? Apa lahir di air itu dia bisa hafal Quran, atau jago di air itu dia bisa jadi pelaut barangkali, atau dia kaya mamanya. Kan ini sebenarnya hal-hal yang tidak lumrah. Karena kecuali kalau kita harus melihatnya dari binatang aja lah. Buaya aja yang biasanya hidupnya di air aja bertelurnya di darat ya. Ya tuh, nggak ngeyel, ya, aku tak telur di air aja gitu. Ya ini binatang gitu loh, maksudnya itu punya naluri yang normal, alami, karena memang tuntunannya Allah seperti itu ke binatang. Masa kita manusia coba lahir itu di pasir yang baru datang itu gimana coba? Atau di badai lahir di situ. Biasanya kan kalau ibu-ibu dia lahirannya katanya biar nggak sakit, ada yang seperti itu ya, gitu. Sakit dan tidaknya itu sebenarnya diawali dari emosional mereka. Semakin seorang ibu-ibu memang, mohon maaf ya, cerewet dan emosional, dia pasti lahir itu sakit, pasti. Jadi kalau seorang ibu-ibu yang biasa ini lahir insya Allah ya biasa aja. Ada memang salah satu hal, ini nih cerita yang memang serius. Jadi saya sendiri cerita ini. Jadi istri saya itu melahirkan anak kembar itu tanpa disesar, ya lahir aja kembar 2, 1 keluar, 1 lagi keluar gitu. Karena dia tanya, manggilnya saya mas, saya lahir biasa, nggak apa-apa, insya Allah aku tahu cirimu, kamu nggak pernah emosi, nggak pernah marah. Kamu kelahiran insya Allah normal. Dan jadi bayi kembar itu normal aja lahirnya. Jadi makanya nggak usah takut dengan yang seperti itu. Makanya sebelum kita menginjak sesuatu yang menakutkan, mending kita belajar dari saat sekarang aja, dekat sama Allah,
Ya, cinta pada Allah, cinta pada Nabi, cinta pada Allah itu berarti mengamalkan apa yang ada dalam Quran. Cinta pada Nabi berarti kita menjalankan hadis Nabi atau sunnah Rasul, ya. Nah, itu yang akan menjadikan kita nanti dimudahkan dalam segala hal, insya Allah. Ya. Ustaz, saya mau menanya nih, Ustaz. Ya. Kalau kandungan dalam kandungan, Janin, kalau kita dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, apakah itu nanti dia bisa mendengar atau seperti apa, Ustaz? Tapi jangan dijawab dulu, Ustaz, ya. Ada yang mau lewat dulu. Tetap di Bengkel Akhlak. Ya, kembali lagi di Bengkel Akhlak. Oke, Ustadz, dilanjutin lagi pertanyaan saya nih. Tadi saya punya istri masih dalam kandungan nih, anak. Saya dengerin MP3 gitu. Saya dengar katanya, saya baca-baca di buku, dia bisa mendengar umur sekian, 5 bulan, 6 bulan. Apakah seperti itu, Ustadz? Jadi kalau saya itu memang sering ditanyain apakah bayi bisa mendengar bacaan Quran. Kalau boleh saya menjawab, walaupun saya tidak jadi bayi, kayaknya belum bisa. Oh, belum jadi bayi? Memang belum bisa. Jadi kalaupun kita mau seperti itu lebih baik begini. Jadi ada dalam ayat Quran itu menceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang kadang-kadang kita sebagai umat Islam itu lupa. Artinya apa sih? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah rabbil alamin. Berarti semuanya, sholat kita, ibadah kita, niatnya hanya satu, Allah Ta'ala, betul nggak? Ya. Nah, kalau kita itu membaca Quran, harus niatnya satu, apalagi kita kan ngikutin ayat nih, niatnya satu, apa harusnya? Lillahi Ta'ala. Nah, kalau kita itu dengerin bayi kita sama MP3 itu, niatnya karena apa? Kan bingung jadinya. Biar bayi saya mendengar, ya salah, nggak dengar sebenarnya. Kenapa nggak dengar? Kalau ada orang itu nanti getaran ini, enggak, udahlah nggak usah aneh-aneh gitu aja. Kalau saya itu nggak bisa sebenarnya. Nah, yang terjadi adalah karena kita sudah punya niat bukan karena Allah Ta'ala, disitulah ada sesuatu makhluk. Nah, disitu kelihatannya si bayi tenang. Sebenarnya menjadikan tenang itu makhluk yang kita tidak bisa lihat. Jadi kuncinya adalah pada waktu nanti kalau anak kita itu ingin tenang, satu, kalau baca Quran, kita ya sebagai orang tuanya membaca niatnya satu, lillahi ta'ala. Kalau ibunya, ayahnya membaca Quran niatnya satu, lillahi ta'ala, anaknya itu ngikutin otomatis. Nggak usah diperdengarkan, nggak usah. Kalaupun umpamanya Mas Ipin sendiri mau dengerin muratal, dengarkan karena Allah Ta'ala. Jadi betul-betul mendengarkan, itu bukan untuk bayi. Jadi untuk Mas Ipin sendiri atau istri, itu insya Allah sudah benar di hadapan Allah. Ya, kalau mau baca, iya, sholat, sekarang kita ngobrol santai aja. Sholat niatnya harus lillahi ta'ala, betul ya? Benar. Kalau maunya saya rubah, saya sholat tapi saya pingin kaya, boleh nggak kira-kira? Wah, boleh. Kan nggak boleh. Saya sholat pingin cari istri cantik, boleh nggak kira-kira? Ya, boleh. Kan nggak boleh ya? Iya. Nah, sama. Saya dengerin bacaan ini untuk anak saya biar dia itu tenang, biar ini kan nggak ada, Allah Ta'alanya nggak ketemu di sini. Tapi kalau mamanya saya ingin besok anak saya itu bisa menjadi anak yang soleh, caranya gimana? Bukan didengerin ayat suci, orang tuanya baca Quran, sholat, semuanya lillahi ta'ala. Lah ini nanti tercipta oleh Allah Ta'ala. Jadi karena niat yang sudah benar ini, si anak ini ngikutin dia. Diciptakan oleh Allah Ta'ala genetik yang suka sholat karena Allah, genetik pada anak ini yang suka membaca Quran karena Allah. Jadi bukan karena apa-apa. Jadi momennya membaca Quran untuk ngusir jin. Nah, nanti salah satu anaknya bisa aja besok suka baca Quran tapi untuk ngusir jin. Mana Allah Ta'ala? Mana Allah Ta'alanya? Nggak ketemu. Nah, apakah itu bisa menjadi amal soleh? Saya bisa berani jawab, enggak. Itu tidak akan bisa menjadi amal soleh. Yang menjadi amal soleh itu karena Allah Ta'ala. Itu niat kita karena Allah aja. Karena Allah Ta'ala. Sama seperti momennya kita membicarakan sesuatu di sini yang baik. Ya, kita harus bismillah awalnya. Kemudian di dalam pembicaraan kita harus menjadikan bagaimana caranya masyarakat mendengar kita itu pintar. Jadi bukan kita itu membodohi masyarakat. Yang kedua adalah bagi kita, apakah kita itu tampil di TV, umpamanya kita itu mau sombong? Nggak ada kesombongan. Jadi kalau umpamanya ada seseorang umpamanya ketemu sama saya, jadi wah Ustaz Danu sekarang artis, enggak, biasa aja. Wah kan sering masuk TV. Kalau ini udah muji terus,
ya kita harus menjawab dengan walillah ilham. Jadi segala puji dan keagungan itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Nah, apakah kita itu dengan kita sering muncul di TV kemudian kita jadi sombong? Kan nggak bisa. Kita harus memberikan ilmu yang manfaat betul kepada masyarakatnya. Disitulah unsur lillahi ta'alanya. Nggak ada kesombongan. Kalau umpamanya saya muncul di MNC Muslim terus itu menjadi sombong, ya bisa. Kelihatannya di sini kita itu kelihatan serius, nggak tahunya saya di luar sombong. Nah, itu juga nggak boleh. Makanya yang lillahi ta'ala ini jarang sekali dipakai oleh orang untuk faham. Dia baca Quran asal baca untuk cari cewek. Banyak yang seperti itu. Baca untuk begini. Emang ada tuntunannya? Enggak ada. Itu kan karangan kita sebenarnya. Tapi kan Al-Quran menjawab semua yang ada di bumi ini, di dunia ini. Iya, tapi itu kan artinya. Bukan ayat ini diambil kemudian dibaca. Enggak bisa seperti itu. Ya, walaupun saya tahu sebenarnya iya sih, tapi itu bukan cara Rasul seperti itu. Jadi sunnahnya tidak ada. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita baca Quran, niatkan satu, lillahi ta'ala. Kalau kita mau mendekati wanita, mendekati pria, niatkan satu, lillahi ta'ala. Makanya itu nanti akan diselamatkan kita. Tapi kalau kita mendekati wanita, niatnya cantiknya, ini. Ya susah, besok-besok mamanya keblinger ya, apa namanya itu? Salah itu mau nyalain siapa? Kan gitu. Makanya kalau ada pernikahan saya tanya, lah kenapa? Oh, kok suaminya begitu, kok sekarang jadi sewot sendiri, kenapa? Habis dia kan nggak mau sholat. Lah pertanyaan saya, ini sudah menikah berapa tahun, sudah bertahun-tahun dia nggak mau sholat. Saya cuma tanya, lah dulu milihnya kenapa? Lah kan gitu ya, yang salah siapa? Ya saya malah tanya sendiri. Makanya pada awal itu harus berpikir, yang saya mau nikahin itu apa? Cantiknya, gantengnya, putihnya, hitamnya, uangnya. Hitamnya disebutin kencang banget kayak hitamnya. Kada putih ada hitam. Oh iya benar-benar. Ya kan gitu. Jadi semua harus lillahi ta'ala. Makanya jangan menikahi orang yang seperti itu. Maka lillahi ta'ala itu dari sejak awal. Dari mulai kita akhir balik belajar untuk dekat sama Allah Ta'ala. Nanti dituntun kok. Saya yakin. Jadi insya Allah jawaban yang tadi, kalau memang mau dengerin bayi murotal, saya jawab, ngapain mau bayinya nggak ngerti apa-apa kan gitu. Loh, menurut ini nggak usah menurut, tanya aja bayinya, dia diajak ngomong, bisa nggak bayinya diajak ngomong? Saya kan lihat dari baca ilmiah gitu ya, kajian dari ilmiah gitu ya. Padahal itu bukan ilmiah loh itu, mana ada bayi itu. Saya ngeliat di ini Ustaz, di salah satu media sosial. Iya gitu. benar. Itu umur 5 bulan, 6 bulan, mereka itu bisa mendengar gitu loh, bisa mendengar. Terus karena bisa, dulunya pada waktu bayi diiniin gitu ya. Kurang tahu juga, pokoknya 5 bulan di kandungan maksudnya? 5 bulan di kandungan. 5 bulan di kandungan dia bisa mendengar, terus lebih senang dia mendengar bunyi-bunyian, gitu. Ya itu sebenarnya itu penelitian yang kurang ya. Menurut saya itu kalau dia mendengar apanya yang dia dengar. Karena bayi itu memang belum bisa mendengar sebenarnya. Kalau dia bergerak, dia begini, sebenarnya itu adalah organ tubuhnya si bayi mulai diizinkan digerakkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa dia tidak bisa bercerita semuanya ini karena Allah Ta'ala? Kenapa dia bercerita bahwa ini dari bacaan ini bacaan ini? Kenapa kok nggak ada Allahnya di situ? Kan gitu. Ada seseorang dia bertanya, Ustadz, ini anak saya umurnya 1 tahun 3 bulan ini kok belum bisa bicara ya? Saya lihat si ibu begini, si ayah ini, kayaknya nggak ada masalah. Tunggu aja, sabar. Tunggu aja. Dia udah bingung, nggak usah bingung mau ke dokter, nggak usah, tunggu aja, doain aja. Benar. 2 bulan kemudian setelah ngomong, malah cerewet dia ngomongnya. Jadi kan Berbalik ya, berbalik. Iya benar. Jadi itu nggak perlu dilihat, Ustadz ini anak saya kok belum bisa jalan, saya lihat orang tuanya ini begini. Ini kayaknya kamu nggak berbuat salah sama orang tua. Tunggu aja, sabar. Kamu aja yang nggak sabaran, sabar aja, tunggu. Benar. 1-2 bulan jalan langsung. Nah seperti ini karena memang dia nggak percaya, nggak pede terhadap dirinya sama Allah Ta'ala. Kalau saya ya melihatnya seperti itu. Ada waktunya, tetapi kalau yang namanya nggak usah bayi dalam kandungan, kita coba bayi cenger itu memang kalau kita gini-gini, wah dia tahu, bukan tahu, dia baru melihat apa yang gerak, kan begitu. Bukan tahunya, dia belajar apa yang gerak sebenarnya. Jadi jangan dilihat itu hebat, akhirnya menjadi kesombongan, kan diceritain anak saya baru umurnya sekian sudah begini, lah kan sombong akhirnya. Akhirnya mau cerita apa dia? Mau cerita bahwa dia begini benar. Kok nggak ada Allahnya sih di sini? Nah di situ kesalahan seseorang. Padahal kalau saya melihatnya, harusnya kalau bayi yang normal, ya normal aja, tunggu. Kalaupun dia itu bisa berjalan, dia bisa berbicara, sudah bisa mengucap dan sebagainya, itu karena Allah, bukan karena kita. Kalau momennya anak kita itu pinter,
kemudian kita mengaku bahwa itu karena kita orang tuanya pinter, tunggu aja sebentar lagi pasti ada anaknya yang agak dedel. Kalau saya sudah hafalnya seperti itu gitu loh. Jadi kenapa seperti itu? Itu nanti ujian bagi orang tuanya. Kalau dengan anaknya yang pintar dia mengagung-agungkan, tapi sama anak yang ini dia nutup-nutupi. Nah itu orang tua yang nggak beres itu ya seperti itu. Mungkin tipsnya nih Ustadz nih, waktu juga nih Ustadz, mungkin tips buat pemirsa di bengkel akhlak ini lagi. Tipsnya seperti apa itu yang seperti? Jadi memang kalau tema kita itu tentang keguguran ya, mulai awal kita kenal seorang laki-laki atau seorang perempuan betul-betul karena Allah. Jangan tinggalkan sholat, puasa yang tertib. Kan itu ya puasa sunnah yang memang dikerjakan oleh Rasul. Bacalah Quran lillahi ta'ala. Karena baca Quran dibaca ayat tertentu untuk menarik lawan jenis. Ada, saya ngerti. Tapi itu tidak boleh karena Rasul nggak mengajarkan seperti itu. Kemudian apa? Tetap sholat malam, sholat tahajud. Mohon ampun. Kemudian kalau sudah diberi pasangan, hormati pasangan. Hormati ini bukan berarti si istri menghormat suami, itu sudah kewajiban. Suami pun harus menghormati istri. Kalau istrinya baik, hormati. Kalau istrinya lemah, lindungi. Kan seperti itu ya. Kalau istrinya ketakutan, kasih motivasi. Nah, insya Allah kalau itu sudah dijalankan, hormati orang tua, jelas saya yakin nanti anak-anak kita insya Allah bisa menjadi anak soleh-soleha. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Pepi, terima kasih. Sama-sama. Pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang berbeda, tentunya dengan insya Allah dengan saya Ipin Kosan dan Ustadz Danu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.